rumah yang mana? Di rumah yang Ada juga Al-Khatib, yaitu sekretaris negara. Ada juga Departemen Keuangan, ada juga Departemen Administrasi dan Departemen Polisi dan Penjaga. Wah. Lalu ada lembaga pengadilan, jabatan pekerja umum, menciptakan tauhidiyah dan pendidikan dan lain-lain. Pemerintah selama 10 tahun. Dia menunjuk 6 orang sahabat. Sebelum beliau wafat, dia menunjuk 6 sahabat, yaitu Utsman, Ali, Thalhah bin Zubair, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Abdurrahman bin Auf untuk bermusyawarah sehingga terpilihlah Utsman. Nah, maka Khulafaur Rasyidin yang selanjutnya ialah Utsman. Khalifah Utsman bin Affan memerintah berlangsung selama 12 tahun. Pemerintahan Utsman dibagi menjadi 2 periode, yaitu periode kemajuan dan periode kemunduran. Periode kemajuan Umar sendiri sangat luar biasa. Peta Islam semakin meluas pada masa pemerintahan Utsman, yaitu Armenia, Tunisia, Siprus, Rhodes, dan bagian yang tersisa dari Persia. Semuanya berhasil direbut. Selain itu, Utsman juga berhasil membentuk armada laut dengan kapalnya yang kokoh dan mengalau serangan-serangan di Laut Tengah. Terus Utsman juga membangun bendungan, membangun jalan dan jembatan, dan membangun masjid dan perluasan masjid Nabi di Madinah. Tapi periode kemunduran Utsman itu ditandai terjadinya huru-hara. Salah satu penyebabnya adalah rakyat kecewa karena kebijakan Utsman yang mengangkat keluarga dalam kedudukan tinggi. Yang keempat ialah fase Islam pada zaman Ali bin Abi Thalib. Pada zaman Ali bin Abi Thalib berlangsung selama 6 tahun. Tidak banyak perubahan di zaman Ali. Itu karena pada zaman Ali, Khalifah Ali bin Abi Thalib menghadapi pemberontakan dari Thalhah, Zubair, dan Aisyah karena Ali tidak mau menghukum pembunuh Utsman. Bersamaan dengan itu, kebijakan Ali juga mengakibatkan timbulnya perlawanan dari gubernur di Damaskus yang didukung oleh sejumlah besar pejabat tinggi yang merasa kehilangan kedudukan dan kejayaan. Pada akhirnya pasukan Ali bertemu dengan pasukan Umayyah. Muawiyah di Perang Siffin yang diakhiri dengan arbitrase. Tapi arbitrase itu tidak menyelesaikan masalah. Sehingga muncul golongan yang keluar dari barisan Ali, yaitu Khawarij. Dan Ali juga sendiri dibunuh oleh salah satu anggota Khawarij ini. Nah, setelah Ali wafat, dia karena bertemu dengan pasukan Muawiyah, mau nggak mau pasukan Muawiyah yang berkuasa pada zaman selanjutnya. Nah, pada zaman kekuasaan Muawiyah ini pemerintahnya bersifat demokratis. Yang demokratis berubah menjadi monarki hirdetis atau kerajaan yang turun-menurun. Khalifah Bani Umayyah diperoleh melalui kekerasan, diplomasi, dan tipu daya, tidak dengan pemilihan atau suara terbanyak. Kekuasaan Bani Umayyah berumur kurang lebih 90 tahun. Ibu kota negara dipindahkan dari Madinah ke Damaskus, tempat yang berkuasa sebagai gubernur sebelumnya. Ekspansi yang tadi terhenti di zaman Utsman dan Ali ternyata dilanjutkan kembali di zaman Muawiyah. Dan Tunisia berhasil ditaklukkan. Di sebelah timur, Muawiyah dapat menguasai daerah seperti Balkh, Bukhara, Khawarizm, Fergana, dan Samarkand. Terus kemajuan yang dicapai di zaman Muawiyah itu pertama Bani Umayyah berhasil memperluas daerah kekuasaan Islam ke berbagai penjuru dunia seperti Spanyol, Afrika Utara, Suriah, Palestina, Semenanjung Arabia, Irak, sebagian kecil Asia, Persia, Afghanistan, Pakistan, dan lain-lain. Yang kedua itu keberhasilan dicapai ialah Islam memberikan pengaruh bagi kehidupan masyarakat luas. Yang ketiga, telah berkembang ilmu pengetahuan secara tersendiri dengan masing-masing tokoh, antara lain Ibnu Qiraat yang terkenal yaitu Ibnu Katsir, Hashim, dan Ibnu Amr. Yang keempat itu pemerintahan dalam hal administrasi ketatanegaraan seperti adanya lembaga pengadilan, kitabat, hajib, barit, dan sebagainya. Selanjutnya perkembangan negara Islam pada masa Bani Abbasiyah. Pada dia mohon lanjut.
Pak Dede Sanjaya hadir? Hadir, siap, saya lanjut ya. Bani Abbasiyah. Untuk suara saya, mohon maaf ada? Ya, terdengar suaranya. Ya, siap Pak Dokter. Mohon izin, perkembangan negara Islam pada masa khilafah Bani Abbasiyah tahun 750 sampai dengan tahun 1000 Masehi. Kekuasaan Khalifah Abbasiyah melanjutkan kekuasaan dinasti Bani Umayyah. Dinamakan Khilafah Abbasiyah karena para pendiri dan penguasa dinasti ini adalah keturunan Abbas. Paman Nabi Muhammad SAW, dinasti Abbasiyah didirikan oleh Abdullah Al-Safah, Ibn Muhammad, Ibn Ali, Ibn Abdullah, Ibn Al-Abbas. Kekuasaannya berlangsung dalam rentang waktu yang panjang dari tahun 132 Hijriah sampai dengan tahun 656 Hijriah. Selama dinasti ini berkuasa, pola pemerintahan yang diterapkan berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, dan budaya. Berdasarkan perubahan pola pemerintahan dan politik, para sejarawan membagi masa pemerintahan Bani Abbas menjadi 5 periode. Periode pertama, sekian-sekian. Periode kedua, sekian-sekian. Periode ketiga, sekian-sekian. 4 sampai ke 5 periode, dan itu dirasa efektif di sekitar kota Baghdad. Kemudian pada periode pertama pemerintahan Bani Abbas mencapai masa keemasannya secara politis. Para khalifah betul-betul tokoh yang kuat dan memiliki kekuasaan politik dan agama. Di sisi lain, kemakmuran masyarakat mencapai tingkat tertinggi. Periode ini juga berhasil menyiapkan landasan bagi perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan Islam. Namun setelah periode ini berakhir, pemerintahan Bani Abbas mulai menurun dalam bidang politik, meskipun filsafat dan Islam pengetahuan terus berkembang. Masa pemerintahan Abu al-Abbas, pendiri dinasti ini, sangat singkat, yaitu dari tahun 750 sampai dengan 754 Masehi. Karena itu, pembina sebenarnya dari Daulat Abbasiyah adalah Abu Ja'far al-Mansur. Puncak keemasan dari dinasti ini berada pada 7 khalifah sesudahnya, yaitu Al-Mahdi, kemudian Al-Hadi, kemudian Harun al-Rashid, kemudian Al-Ma'mun, kemudian Al-Mu'tasim, kemudian Al-Wasiq, dan terakhir yang 7 adalah Al-Mutawakkil. Pada muara ibu kota negara adalah Al-Hashimiyah dekat Kufah. Namun untuk lebih memantapkan dan menjaga stabilitas negara yang baru berdiri itu, Al-Mansur memindahkan ibu kota ke kota yang baru dibangunnya, Baghdad, dekat bekas ibu kota Persia tahun 762 Masehi. Masa ini juga ditandai dengan perkembangan ilmu pengetahuan di bidang agama maupun non-agama, dan kebudayaan dalam bidang hukum dikenal para imam mazhab seperti Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ibnu Hambal. Di bidang teologi dikenal tokoh-tokoh seperti Abu Hasan Asy'ari, Al-Maturidi, Wasil Ibn Atha, Al-Mu'tazil, Abu Huzail, dan tokoh-tokoh berikutnya. Di bidang ketasawufan dikenal Zunud al-Misri, kemudian ada Abu Yazid al-Bustami, Al-Hujjaj, dan lain sebagainya. Sementara dalam bidang filsafat dan ilmu pengetahuan dikenal Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Makawih, Ibnu Al-Hashtam, Ibnu Hayyan, Ibnu Khawarizmi, Al-Maudi, dan Al-Razi. Popularitas Daulat Abbasiyah mencapai puncaknya di zaman Harun al-Rashid dan putranya Al-Ma'mun. Kejayaan negara tersebut berlimpah dan dimanfaatkan untuk membangun keperluan sosial. Rumah sakit, lembaga pendidikan, kedokteran, farmasi didirikan, dan pada masa ini penerjemahan buku-buku digalakan. Beliau mengaji para penerjemah dan agama Kristen dan agama lain yang ahli untuk menerjemahkan buku-buku Yunani. Memberikan Hukmah, pusat terjemahan yang berfungsi sebagai perguruan tinggi dengan perpustakaan yang besar. Ya, dipersingkat ya.
Dipersingkat saja, Dede. Pak Siap. Dede. Untuk berikutnya, perkembangan Islam pada fase disintegrasi tahun 1000 sampai dengan tahun 1250 Masehi. Pada zaman ini, dalam bidang politik sebenarnya telah mulai terjadi pada akhir zaman Bani Umayyah, tetapi memuncak di zaman Bani Abbasiyah. Wilayah kekuasaan Bani Umayyah dari awal berdirinya sampai masa keruntuhannya sejajar dengan batas-batas wilayah kekuasaan Islam. Baik, untuk berikutnya, akibat kebijakan yang lebih menekankan pembinaan peradaban dan kebudayaan Islam dari persoalan politik itu, provinsi-provinsi tertentu di pinggiran mulai lepas dari genggaman penguasa Bani Abbas, kecuali Bani Umayyah di Spanyol dan Idrisiyah di Maroko. Menurut Watt, sebenarnya keruntuhan kekuasaan Bani Abbas mulai terlihat sejak awal abad ke-9. Fenomena ini bersamaan dengan datangnya pemimpin-pemimpin yang memiliki kekuatan militer di provinsi-provinsi tersebut yang membuat mereka benar-benar independen. Kemudian saya tutup dengan kekuasaan dinasti Saljuk memicu terjadinya perang salib dan di beberapa tahap yang menyebabkan semakin melemahnya kekuasaan Islam. Ditambah lagi serangan tentara Mongolia yang bersekutu dengan gereja Kristen sehingga menghancur leburkan pusat kekuasaan Islam sampai jatuhnya Baghdad ke tangan Hulagu Khan. Terima kasih untuk pemaparan pakalah kami. Kurang lebih mohon maaf, saya serahkan kembali ke Ibu Dede Hikmah Fajar. Dari saya sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Ya, presentasi berdua atau ada lagi nih? Sebenarnya bertiga, tapi satu orang lagi di luar kota katanya tuh nggak tahu Oke, nggak. ya, jadi jadi kita yang presentasi berdua, Dede Hikmah Fajar dan Dede Sanjaya, kebetulan namanya Dede dua-duanya nih. Nah, sedikit ya, karena memang ini sangat terbatas, di tempat saya juga sangat ramai, juga takut mengganggu ya. Teman-teman semua mungkin terkait dengan aspek sejarah ini sedikit banyak sudah memahami, sudah membaca tentang aspek sejarah. Dalam periodisasinya dibagi menjadi periodisasi 650 sampai 1250, 1250 Masehi sampai 1800, dan 1800 Masehi sampai dengan sekarang. Nah, pada fase yang pertama 650 dan 1250 itu kita membahas dari sejak lahirnya Rasulullah SAW sampai wafat, kemudian juga digantikan oleh para khalifah Rasyidin, dan sampai pada dinasti Abbasiyah. Kemudian datanglah pada saat itu Genghis Khan atau tentara-tentara Mongol yang menghancurkan peradaban Islam. Tapi kemudian peradaban Islam bangkit lagi kisaran 1250 sampai 1800. Dan pada fase 1800, fase modern ya sampai dengan hari ini, umat Islam masih berada di dalam keterbelakangan. Nah, selanjutnya tadi sudah sejarah yang saudara bisa membaca buku yang saya lampirkan dalam kelas ini ya, itu ada tentang sejarah peradaban Islam. Paling tidak saudara nanti bisa membaca dalam bentuk e-book yang saya sertakan dalam materi ini. Nah, kemudian yang ingin saya sampaikan adalah sejarah ini seperti kita itu kalau mengendarai motor atau mengendarai mobil, kita melihat kaca spion ya. Nah, sejarah itu seperti itu. Kita melihat kaca spion itu tujuannya adalah untuk maju ke depan. Nah, artinya sejarah itu memberikan inspirasi kepada kita untuk menjadi yang baik. Karena memang
peran dalam setiap zaman itu ya sama saja. Artinya ketika pada masa Rasulullah itu orang yang terbaik adalah Rasulullah. Kemudian juga Abu Jahal dan Abu Lahab adalah kontraproduktif dengan Rasulullah. Nah, kondisi itu pun ada pada saat ini. Artinya ada orang yang memiliki sifat dan karakter seperti Abu Jahal. Cuma perannya dimainkan oleh orang yang berbeda. Nah, kemudian dalam konteks sejarah Rasulullah SAW pada fase ini adalah kelahiran Islam. Nah, ketika Islam lahir, itu membuat tantangan yang luar biasa. Ya, tantangan yang luar biasa dari para kafir Quraisy. Nah, sampai tadi saya langsung sejarah-sejarah ini nanti bisa dibaca di buku dan memaknai bahwa prestasi pada masa Rasulullah itu adalah salah satunya adalah hijrah ya. Jadi hijrah dari Mekah ke Madinah itu adalah sebuah prestasi. Artinya ini memberikan gambaran bagi kita bahwa seorang Muslim itu memang tidak berpikiran sempit ya. Ketika kondisi lingkungan itu tidak memungkinkan, maka seorang Muslim itu wajib untuk mencari yang terbaik untuk hidupnya. Dan peristiwa hijrah ini adalah peristiwa yang menjadi momen terpenting bagi Rasulullah, sehingga kalender dalam penanggalan Islam itu disebut kalender Hijriah, artinya menuju kebaikan, dari tidak baik menjadi baik. Nah, kemudian ketika Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah itu tadi disebut-sebut membangun negara. Nah, ini menjadi perdebatan yang panjang ya. Apakah benar Rasulullah membangun sebuah negara? Maka dalam kalimat-kalimat yang lain ternyata Rasulullah tidak membangun sebuah negara, tapi membangun sebuah ummah. Ya, ummah itu artinya sebuah masyarakat. Nah, maka dalam konteks ini saya ingin menyampaikan dalam konteks ini ada prestasi yang luar biasa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, yaitu terwujudnya Piagam Madinah. Nah, Piagam Madinah itu sampai saat sekarang dijadikan sebuah konstitusi negara modern. Ada kontrak sosial, ya. Jadi ada perjanjian mendamaikan antara beragam suku bangsa, itu dilakukan oleh Rasulullah melalui Piagam Madinah. Dan Piagam Madinah ini ternyata di dalamnya berisi memberi hak yang sama bagi Muslim, kafir, Quraisy, dan kelompok-kelompok lain di Madinah. Artinya pada saat itu Rasulullah SAW berhasil membangun sebuah masyarakat yang multikultural, yang terdiri dari beragam perbedaan, beragam budaya, dan keragaman-keragaman lainnya. Dan ini merupakan sebuah prestasi. Nah, karena yang disebut dalam konteks itu adalah ummah. Ketika konteks negara, ini adalah konteksnya diakibatkan dari belakangan munculnya konsep negara itu. Konsep kenapa disebut belakangan? Karena negara itu muncul akibat kesamaan-kesamaan, di mana kesamaan-kesamaan itu membentuk sebuah nation, sebuah nasionalisme yang disebut dengan negara. Nah, Indonesia sendiri terbentuk sebagai sebuah negara yang dijajah oleh Belanda, yang merasa senasib sama sepenanggungan dijajah maka membentuk negara. Oke, kita balik lagi ya dalam konteks Piagam Madinah itu disebut sebagai sebuah prestasi, dan prestasi itu ternyata berhasil mengembangkan dakwah dan keberhasilan itu kalau kita terjemahkan dalam kehidupan kita terkait juga dengan pola-pola yang dibangun oleh Rasulullah. Yang pertama, Rasulullah SAW itu ya itu adalah membangun masjid. Masjid artinya masyarakat yang baik itu membangun akidahnya dulu. Kemudian Rasul juga membangun pasar, perekonomian dibangun oleh Rasulullah SAW. Nah, artinya masyarakat yang sekarang dicita-citakan yang disebut dengan civil society atau masyarakat madani itu adalah sebuah masyarakat yang seperti pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, ya, di mana masyarakat itu dilandaskan atas suatu keyakinan agama dan didasarkan atas kesamaan kedudukan manusia di hadapan Tuhan,
dan yang tinggi adalah aturan-aturan yang disepakati melalui Piagam Madinah. Nah, maka dalam konteks secara kekinian, misalkan ada pendapat Ali Abdul Razik ya tentang Ali Abdul Razik ini alumni Al-Azhar, tapi diusir dari Al-Azhar karena menyatakan bahwa Rasulullah itu tidak membentuk sebuah negara. Kenapa? Karena bagi dia negara itu dibatasi oleh teritorial wilayah. Negara itu dibatasi oleh suku bangsa. Nah, sementara Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Artinya Islam hadir untuk seluruh manusia. Tidak dibatasi oleh kesamaan, tidak dibatasi oleh perbedaan-perbedaan, tetapi yang dibatasi adalah tidak ada batasan teritorial, yang ada batasan adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi konsep itulah kemudian Islam itu menjadi tersebar ke seluruh penjuru. Nah, ketika Rasulullah SAW berhasil melalui hijrah itu, maka Rasulullah kembali ke Madinah. Dan di Madinah itu Rasulullah maksudnya ke Mekah, dan Rasulullah berhasil mengembangkan Islam. Dan kemudian sampai Rasulullah SAW ada peristiwa Haji Wada, wafat Rasulullah SAW, dan diabadikan dalam Quran Al-Maidah 3, Al-Yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam Madinah. Nah, setelah itu, ya, setelah periodisasi itu, maka Rasulullah wafat itu, kemudian yang menjadi persoalan adalah siapa pengganti Rasulullah. Nah, maka sebenarnya permasalahan dalam Islam itu yang muncul adalah permasalahan politik. Yang kemudian permasalahan politik ini berkembang menjadi permasalahan kalam, ya, permasalahan dosa besar, permasalahan akidah, itu berawal dari permasalahan politik. Nah, maka ketika yang menggantikan Rasulullah SAW itu adalah Abu Bakar. Abu Bakar itu tidak serta-merta diterima begitu saja, tetapi melalui proses demokrasi. Ditanyakan kepada orang-orang yang tua untuk siapa yang berhak untuk menggantikan Rasulullah. Maka terpilih Abu Bakar, demikian juga pemilihan Umar, Utsman, dan Ali. Nah, setelah itu banyaklah peristiwa-peristiwa sampai digantikan oleh dinasti Umayyah dan Abbasiyah, dinasti Umayyah dan Abbasiyah, sebagaimana tadi sudah disampaikan dalam makalah. Nah, karena itu kalau kita lihat dari sejarah itu, manusia itu sebagaimana dimukakan oleh teori Ibnu Khaldun, itu seperti sejarah itu seperti manusia. Manusia itu ada lahirnya, kemudian anak-anak, kanak-kanak, remaja, dewasa, tumbuh, berkembang, kuat, ya. Tapi pada akhirnya manusia itu juga tua renta dan hilang. Nah, itulah sebuah peradaban diteorikan oleh Ibnu Khaldun seperti manusia, di mana manusia itu berkembang dari tidak mampu menjadi mampu, berkuasa, untuk kemudian hilang digantikan oleh peradaban yang lain. Dan peradaban Islam di dunia ini adalah salah satu peradaban yang paling tinggi, peradaban yang berkembang didasarkan atas tauhid, sehingga nanti kita bisa menjelaskan bahwa peradaban Islam dilandaskan oleh tauhid sangat berbeda dengan perkembangan yang ada di peradaban Barat. Nah, karena itu periodisasi sejarah ini ya mulai dari lahir Rasulullah sampai dengan dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Nah, saya berharap saudara-saudara nanti bisa membaca lampiran materi yang saya sertakan dalam tema kelima ini. Ya, mungkin itu saja tambahannya. Selebihnya saya serahkan ke pemakalah, mungkin ada diskusi di antara kita. Ya, silakan dilanjutkan. Dede Hikmah, Fazar, silakan dilanjutkan. Ya, terima kasih, Pak. Mungkin dari teman-teman sekalian ada yang ingin ditanggapi atau ditanyakan. Ya, silakan kalau ada yang ditanggapi. Tidak ada? Ya, ada, Suhendi, silakan. Ada, Pak Dokter. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf nih.
Rasulullah bersabda, sebaik-baik kurun adalah kurunku dan kurun setelahku. Kurunku itu termasuk masa sahabat ya. Nah, yang dimaksud kurun setelahku itu apa? Yang pertama, yang kedua, tadi Bapak menyinggung isi piagam Madinah. Baru satu yang disebut, yaitu adanya kesamaan hak antara kafir Quraisy secara umum ya. Ada nggak isi piagam Madinah yang lain gitu? Banyak nggak isinya? Yang kedua, yang ketiga, di zaman Rasul umat Islam ada pada puncaknya ya, pada puncak kejayaan. Kemudian mundur. Kenapa bisa terjadi kemunduran? Kan kata Bapak tadi bagaikan kaca spion untuk jadi pelajaran agar kita bisa maju ke depan untuk menyongsong bangkitnya kurun kedua sebagaimana yang digambarkan oleh Rasulullah. Kita pelajari apa kelemahan sehingga kita mundur. Nah, yang menyebabkan kemunduran umat Islam itu apa gitu? Yang menyebabkan kemunduran umat Islam sampai sekarang kita masih terbelakang sedangkan orang-orang lain muqaddam sekarang jadi terdepan di dalam segala aspek, hampir ya, tidak semua aspek kehidupan tapi hampir semua aspek kehidupan mereka itu muqaddamun sedangkan kita sekarang adalah terbelakang. Itu mungkin Pak 3 dulu. Ya silakan pemateri dulu yang menanggapi, silakan. Tadi kurun setelah Nabi ya. Ya. Mungkin masa-masa setelah Nabi itu para tabi'in dan para pengikut tabi'in. Itu kali ya Pak. Ya, nggak apa-apa dijawab aja. Mungkin diskusi saja dulu dengan yang lain. Ya sahabat-sahabat Nabi, ya para tabi'in dan tabiatnya. Ya. Itu aja. Oke, Pak Dede mau menambah? Silakan, mungkin ada yang nambahkan Pak Dede. Ya, mohon izin Pak Dokter, saya tidak menambahkan. Terima kasih. Oh, tidak menambahkan. Ya. Coba yang lain mungkin ada. Izin ya. Ya. Silakan. Soalnya sambil di luar ya. Ya. Untuk yang pertama, itu yang khairu qurun qurni, iya jelas karena Nabi SAW itu kan Sayyidul Anbiya, walaupun datangnya terakhir. Jadi bukan berarti terakhir itu jelek gitu. Karena ada kesunahan dalam sholat Jumat, imam datangnya terakhir. Jadi kalau misalnya imam datangnya pertama mungkin sebagian dari merbot gitu. Ya. Termasuk merbot. Nah, jadi terakhir itu bukan berarti buruk karena Nabi SAW itu datang terakhir, tapi nurnya Rasulullah itu sudah ada di Lauhil Mahfud. Nah, untuk berarti orang yang hidup sejaman dengan Rasul, ya tentu dengan syarat juga. Ya. Yang pertama syaratnya itu melihat Nabi, walaupun sejaman tapi nggak lihat, itu bukan sahabat. Yang kedua iman kepada Nabi. Jadi melihat Nabi kemudian iman sama Nabi, maka itu titelnya itu langsung sahabat radhiyallahu anhum wa radu'an. Maka tidak akan bisa menyamai derajat seorang pun walaupun dia sedekah sebanyak gunung Uhud gitu. Jadi tabi'in itu sampai mengatakan seperti itu. Jadi seumpama mereka itu sedekah segunung Uhud, tidak akan menyamai derajatnya para sahabat. Itu kurunnya bersama Rasulullah SAW. Maka orang yang gak bisa ketemu Rasul, maka mereka bisa berkesempatan bertemu dengan sahabat. Itu pun sudah termasuk mulia gitu. Nah, maka ada yang namanya hadis mursalsal.
yang salaman itu barang siapa yang salaman denganku maka seolah-olah ya dijamin lah gitu. Maka kita bersalaman dengan guru, bersalaman dengan yang lainnya itu termasuk disunahkan gitu. Mudah-mudahan dia itu pernah salaman dengan orang-orang terdahulu, bahkan dia pernah bersama dengan Rasul. Maka yang jadi pertanyakan Abah adalah ya memang karena Rasul itu kan orang yang paling mulia, yang paling agung, maka ya zaman yang paling mulia juga ya zamannya Rasulullah, walaupun ketika itu tidak ada HP gitu, menunjukkan HP itu nggak bagus gitu. Karena seumpama bagus akan diturunkan di zamannya Rasul. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah kenapa dulu umat Islam bisa jaya, kemudian bisa terbelakang. Ada di surat, sebentar saya lihat dulu. Ya. Surat Maryam ayat 59. Kedengeran ya suaranya ya? Dengar. Surat Maryam ayat 59. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wa taba'u syahawat fasawfa yalqauna ghayya. Jadi mereka itu, jadi ini ayat ini cerita di kaum-kaum terdahulu, ya zaman-zaman Nabi terdahulu, rata-rata mereka itu dijauhkan daripada Allah, dimusnahkan oleh Allah karena mereka melalaikan sholat dan mengikuti syahwat. Nah begitu juga runtuhnya Turki Utsmani itu salah satunya itu karena mereka tidak mengikuti agama seutuhnya, tetapi mereka lebih mengutamakan ya syahwatnya mereka. Jadi runtuhnya kejayaan Islam itu apabila mereka meninggalkan sholat dan mengikuti syahwat. Ada lagi, kalau mengikuti syahwat siapapun gurunya tidak akan berhasil. Sekalipun itu Nabi yang akan menjadi gurunya, tapi mengikuti syahwatnya dia tidak akan sukses sebagaimana sahabat. Justru sahabat itu memang 100% jiwa raganya bahkan nyawanya untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah begitu juga pada zaman Nabi Yusuf. Pada zaman Nabi Yusuf, orang melihat Nabi Yusuf tangannya saking gantengnya itu karena lupa gitu, saking gantengnya sehingga tangannya itu diiris-iris gitu, gak terasa. Tapi di zaman Nabi, saking gantengnya, saking mulianya Rasul, bukan hanya siap tangannya diiris, tapi lehernya siap diiris-iris, bahkan siap nyawanya pun hilang gitu. Seperti itu. Kalau yang masalah sertifikat Madinah itu, piagam Madinah itu saya kurang mengetahui. Mungkin ini aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan, mungkin ada lagi yang mau menanggapi. Silakan Bu Adedian. Mau bertanya. Saya bertanya bukan mau menanggapi. Kita selesaikan dulu ya dari pertanyaan pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya. Nah, terkait dengan misalkan pertanyaan tentang Muslim itu mundur gitu ya. Atau yang pertama waktu kornu, tapi juga Rasul juga bersabda ya, orang yang terbaik itu adalah orang yang beriman walaupun dia tidak melihat aku kan. Tuba liman ro'ani wa amadabi. Summa tuba liman lam yaroni wa amanabi. Jadi orang yang tidak melihat Rasul, tapi dia beriman kepada Rasulullah, seperti zaman kita ini, itu dianggap orang yang memang beruntung oleh Rasulullah SAW. Nah, kemudian terkait dengan zaman atau waktu itu memang hadis yang menyatakan bahwa waktu yang terbaik, yaitu adalah kurun ketika masa Rasulullah dan sahabat, artinya semakin panjang waktu itu maka fitnah itu semakin banyak. Karena itu zaman yang terbaik adalah zaman ketika pada masa Rasulullah dan setelahnya. Nah kemudian terkait dengan
umat Islam itu mundur, ini pernah juga ada seorang ulama dari Padang namanya Amir Syakib Arselan, dia menjawab pertanyaan lima ta'akhurul muslimun wa qaddamul akhirun. Kenapa orang muslim itu mundur sementara yang lain itu maju? Nah, salah satunya adalah bahwa umat Islam itu menjauhi kitab sucinya, artinya mulai menjauhi mengamalkan ajaran-ajaran sesuai dengan perintah Al-Quran. Sementara orang lain itu maju karena mereka menjauhi kitab sucinya. Artinya, kalau umat Islam ingin maju, maka dia harus kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Maka proses kembali dengan Al-Quran dan Hadis itu menjadi isu-isu yang disampaikan oleh ulama-ulama kontemporer dengan isu utama back to Quran dan Hadis. Nah, paling tidak itu penyebab kemunduran. Nah, kemudian terkait dengan Piagam Madinah, Piagam Madinah itu banyak sekali ya. Kalau tidak salah ada sekitar 47 pasal. Di dalamnya menyangkut hak setiap warga negara secara baik ya, tapi yang digunakan dalam kata Piagam Madinah adalah ummah ya. Jadi antara umat bani-bani kelompok-kelompok tertentu itu adalah ummatan wahidah, satu ummah. Yang satu diganggu, maka yang lain juga akan merasa bersama-sama untuk membela. Jadi ketika umat Nasrani yang disakiti, maka yang lain pun akan membela. Demikian kalau tidak salah isi dari Piagam Madinah itu yang menyatakan kesetaraan. Nah, sehingga Piagam Madinah itu dianggap sebagai konstitusi yang paling modern yang dapat dirujuk sampai saat ini. Nah, paling tidak itu ya jawaban sederhana. Saya silakan lebih lanjut saudara bisa mencari Piagam Madinah dalam tulisan Munawir Sajali dalam bukunya yang disebut dengan Islam dan Politik kalau tidak salah ya, atau Politik Islam. Ada jilid 1 dan jilid 2, di dalamnya itu memuat Piagam Madinah ataupun dari sumber-sumber lain ya tentang Piagam Madinah. Nah, itu mungkin ya yang perlu sampaikan terkait dengan pertanyaan tadi. Mungkin ada lagi yang tadi satu lagi ya. Sebentar untuk yang karya Pak Munawir Sajali itu bahasa Indonesia Pak, bukan bahasa Arab. Ya, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia pernah bukunya sepertinya masih ada itu ya karya-karyanya. Ya, terima kasih. Tentang Islam dan Politik ya. Atau tadi saya sebut juga dengan Ali Abdul Razik, karena ketika saya di UIN Jakarta itu tulisan saya tentang itu. Saya meneliti tentang khilafah Islamnya dalam perspektif Ali Abdul Razik ya. Termasuk salah satu orang yang menolak kekhilafah Islamnya dengan beberapa alasan. Nah, seperti itu paling tidak ya. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang lain? Satu saja, Hafid ya? Ade Dian mungkin, Ade Dian. Ya, Pak. Saya mau nanya. Ya. Ketika dipaparkan makalah saya kurang jelas suaranya nih. Yang lain jelas nggak? Suaranya kurang jelas. Kresek-kresek. Ya, nggak jelas, kresek-kresek. Kresek-kresek, Pak. Nah, coba mungkin diulangi, Ade. Saya mau nanya tentang Khawarij, Pak. Tentang apa? Khawarij Pak, tentang Khawarij. Oh, Khawarij, ya. Banget ada satu kelompok atau kelompok-kelompok Islam tertentu yang mengatakan Khawarij itu kurang baik. Itu gimana sih Pak sebenarnya pengertian atau definisi pandangan tentang Khawarij itu sendiri? Terima kasih Pak. Kenapa ya, yang lain mungkin ada yang jelas mendengarnya. Kira-kira kenapa orang-orang Khawarij itu dikatakan kurang baik? Apa ada yang kurang baiknya dari segi apanya gitu? Mungkin itu Pak Dedian ya? Oke ya, jadi begini sebenarnya. Saya sampaikan dulu. Ini kan terkait dengan dukung-mendukung kelompok ya. Ada yang menjadi Khawarij, ada yang jadi Murji'ah ya. Ada yang Khawarij itu berarti dia keluar dari kelompok Ali.
ada yang mendukung Ali, dan kemudian kelompok-kelompok ini terjadi ketika terjadi peperangan, ya. Ketika peristiwa arbitrase itu sebuah peristiwa antara Ali dan Muawiyah, di mana Ali menyatakan mengalah sajalah, biarkan saja daripada banyak korban dari kaum muslimin. Nah, karena itu sikap Ali ini disikapi oleh oleh pendukungnya dengan sikap yang beragam. Yang mendukung Ali, ya, kemudian yang keluar dari kelompok Ali namanya Khawarij. Nah, kalau terkait mana yang benar, ya kita harus mengkaji lagi secara lebih lanjut. Ini kajiannya ilmu kalam, ya, ilmu kalam, ada Khawarij, ada Murji'ah, dan macam-macamnya, termasuk dari inilah yang sampai sekarang juga terjadi. Jadi masalah politik itu berimbas kemana-mana. Jadi masalah yang menggantikan Nabi itu siapa, jadi berimbas ke masalah akidah. Sehingga nanti berimbas kepada kira-kira orang mukmin yang melakukan dosa besar itu kafir atau tidak. Nah, itu kan jawabannya berbeda. Sementara juga ada kelompok seperti Mu'tazilah misalkan yang tidak bisa menerima konsep kalau anak kecil meninggal itu masuk surga. Dia tidak menerima konsep itu. Artinya Mu'tazilah itu kan sebuah kelompok akidah yang akidah, ya, yang mengutamakan rasionalitas akal. Jadi kalau menurut dia misalkan itu anak kecil yang wafat, yang meninggal itu belum berhak untuk mendapatkan surga. Kenapa? Karena surga itu harus dicapai dengan bitta'ab, dengan susah payah, dengan berbuat baik, dan itu perlu perjuangan. Nah, kalau begitu posisi anak kecil di mana? Nah, ini jadi mereka membuat istilah manzilatun baina manzilatain. Nah, jadi posisi mereka antara surga dan neraka. Bagaimana tempatnya? Wallahu alam, kita nggak tahu. Nah, jadi terkait dengan kelompok-kelompok Khawarij itu nanti ada kajian khusus dalam ilmu kalam, ya. Silakan nanti ditanyakan. Tetapi informasi awal dalam bahasan kita ini bahwa permasalahan politik yang menyebabkan perpecahan dalam Islam. Perpecahan itu muncul kemudian masing-masing kelompok merasa bangga dengan kelompoknya, atau kullu hizbim bima ladaihim farihun, gitu kan, dalam Al-Qur'an, ya, merasa bangga dengan kelompok-kelompoknya, sehingga akhirnya sesama kelompok itu juga melakukan tindakan-tindakan perpecahan yang mungkin sejarahnya bisa ditarik dari masa lalu dan terjadi juga sampai masa kini. Nah, sehingga kelompok-kelompok itulah kemudian umat Islam itu sibuk, ya, menghadapi internal sendiri, sehingga mudah dijajah oleh bangsa Barat. Nah, karena itu ketika pada fase 1800 itu umat Islam pada titik terlemah, di mana kelompok-kelompok umat Islam itu berada dalam jajahan. Indonesia dijajah oleh Eropa, oleh Belanda, Mesir oleh Inggris, demikian juga Malaysia oleh Inggris, semuanya hampir jatuh ke tangan-tangan Barat pada masa penjajahan. Maka kemudian dari situlah membentuk nation, negara, yang kemudian meruntuhkan khilafah Islamiyah yang didasarkan atas keyakinan, sementara negara didasarkan atas teritorial, bahasa, wilayah, dan seterusnya. Mungkin itu ya nanti diperjelas lagi dalam mata kuliah ilmu kalam, ya, terkait dengan aliran-aliran dalam kalam. Pahamnya seperti apa, ya. Oke, mungkin itu saja ya teman-teman, ya. Iya, Pak. Saya mengharap nanti teman-teman saya kirimkan sebuah buku e-book, ya, di kelas itu tentang sejarah peradaban Islam. Nanti silakan dibaca. Saya akan bertanya kira-kira yang saudara apa resensinya, minimal nanti 150 kata lah dibaca, kira-kira resensi buku itu apa tentang sejarah peradaban itu. Silakan nanti dikomentar di kelas. Terima kasih, ya, atas perhatiannya, dan mudah-mudahan kata oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya izin pamit, ya. Jangan lupa isi daftar hadir di kelas, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Syukron teman-teman. Waalaikumsalam, Pak dosen. Oke, assalamualaikum. Payun, hatur nuhun. Assalamualaikum. Salam.
Ya, pamit. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.